Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurman. Kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 9 dengan judul Jujur dan Menepati Janji. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama kita. Kedua, memahami pentingnya jujur dan menepati janji dalam kehidupan. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh nyata dari jujur dan menepati janji dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam itu agama yang identik dengan akhlakul karimah. Jadi kesempurnaan iman seorang itu tercermin pada akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang mukmin menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Nah, di antara akhlak-akhlak tersebut yang jadi pembahasan kita pada kali ini adalah jujur dan menepati janji. Kita semua sudah tahu dan sudah kenal dengan kata jujur. Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Jujur merupakan sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya, tanpa ditambah, tanpa juga dikurangi, dan segala ucapannya itu sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jujur juga berarti tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi apapun yang terjadi kita sampaikan dengan sebenar-benarnya. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Kemudian di antara contoh perilaku jujur, contoh yang pertama, jujur kepada Allah, yaitu dengan cara kita menjalankan perintahnya, melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menjalankan ibadah, sholat, dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa jujur dan benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu juga menjadi contoh perilaku jujur. Yang ketiga, yang mungkin jadi paling sering kita alami dan paling sering kita hadapi karena kita ada di dalamnya, yaitu jujur untuk tidak berbuat curang selama kita di sekolah. Entah itu mencontek, entah itu berbohong dan lain sebagainya. Kenapa kita harus bersikap jujur? Karena ada banyak sekali keuntungan, keutamaan dan manfaat dari sifat jujur. Yang pertama, ketika kita jujur, kita akan menjadi tenang. Diri kita tenang, hati kita tenang. Yang kedua, pastinya ketika kita jujur, orang-orang di sekitar kita akan semakin percaya kepada kita. Sehingga apapun urusan kita, insya Allah akan jadi lebih mudah. Yang ketiga, apabila kita jujur, kita akan disukai dan akan memiliki banyak teman. Karena sudah menjadi sesuatu yang umum, dan kita pun merasakan hal yang sama, bahwasanya kita akan senang dengan orang-orang yang
jujur, dan kita pasti tidak suka untuk dibohongi. Kemudian yang manfaat yang keempat, ketika kita jujur, Allah pasti akan cinta kepada kita. Begitupun dengan Rasulullah. Ya, Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang jujur. Selanjutnya yang kelima, ketika kita jujur, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang saya sampaikan di sini, yang keenam dari keutamaannya atau manfaat dari sikap jujur adalah dijanjikannya masuk surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Itu yang jujur. Selanjutnya, yang kedua adalah menepati janji. Ini juga tetap harus kita perhatikan, ya, karena dalam kehidupan kita pasti akan berkaitan dengan yang namanya janji. Apa sih itu janji? Jadi janji itu merupakan sesuatu yang harus kita tepati. Baik itu janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia, ataupun janji kepada diri kita sendiri. Selama janji tersebut bukan sesuatu yang perbuatan maksiat. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna juga sangat memperhatikan masalah janji ini. Dan Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk selalu menepati janji, ya, janji apapun yang dia buat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan patuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, apabila kita berjanji, sebaiknya kita kaitkan janji kita tersebut dengan kehendak Allah, yaitu dengan mengucapkan insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Karena kita nggak tahu apa yang nantinya akan terjadi. Jadi kapanpun kita berjanji, ya, ucapkanlah kata insya Allah. Oke. Selanjutnya, contoh perilaku menepati janji. Yang pertama, beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk janji, termasuk menepati janji. Kenapa? Karena setiap kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, ada ayat yang menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, di situ kita sudah menyatakan hal tersebut, yang berarti ketika kita beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, kita sudah menepati janji kita. Yang kedua, mengerjakan tugas dari guru sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, ini juga penting, ya. Terlebih lagi kita sekarang dalam masa sekolah, di mana pastinya ada tugas yang dibebankan oleh guru pada kita. Sehingga ketika kita mendapat tugas, ya, mau tidak mau kita harus menyelesaikan tugas tersebut, karena itu sudah menjadi janji kita sebagai siswa yang akan menaati atau mengikuti perintah dari guru kita. Selanjutnya, contoh yang ketiga, seperti ketika suami atau istri, ya, yang menepati janji mereka. Karena apa? Karena ketika mereka melakukan akad pernikahan, di situ mereka sudah mengikat janji antara satu sama lain. Sehingga ketika mereka menjalankan kewajiban mereka dengan baik, ya, berarti mereka telah menepati janji mereka. Sama halnya dengan jujur, ya, menepati janji pun memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak manfaat buat kita. Di antaranya, yang pertama, kita akan terbebas dari ikatan dunia dan akhirat. Kalau kita berjanji, pastinya kita masih punya ikatan antara kita dan dengan orang yang kita janjikan.
Tapi ketika kita menepati janji kita, maka ikatan tersebut sudah terbebas. Kita sudah terlepas dari ikatan tersebut. Yang kedua, sama halnya dengan jujur, ketika kita menepati janji, maka orang-orang pun akan percaya sama kita. Kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan terhindar dari sifat munafik. Karena salah satu sifat orang munafik adalah ketika mereka berjanji, mereka mengingkari. Ya. Kemudian yang keempat, kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya ketika kita menepati janji, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang saya sebutkan di sini, orang yang menepati janji itu akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ya, dia akan menepati surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Ya. Sebagaimana yang tertera di bagian awal dari surat Al-Mu'minun. Selanjutnya, kita semua ingin menjadi anak yang soleh. Nah, sebagai anak yang soleh, maka kita harus membiasakan diri kita untuk bersikap jujur dan menepati janji, begitu juga dengan akhlakul karimah yang lain, ya, sehingga kita menjadi pribadi muslim atau mukmin yang sempurna, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Nah, gimana caranya kita supaya bisa terbiasa melakukan hal-hal tersebut? Ya, pastinya sikap-sikap ini tidak akan muncul dari tubuh kita dengan sendirinya, tidak akan muncul dari diri kita dengan sendirinya. Harus kita mulai dan harus kita biasakan. Ya, jadi kita harus melatih diri kita secara terus-menerus. Biasakan diri kita untuk selalu berkata jujur. Biasakan diri kita untuk selalu menepati janji apapun yang kita buat. Ya, supaya apa? Supaya kita jadi terbiasa. Ya, supaya kita jadi tidak jadi orang-orang yang suka berbohong, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ingkar janji. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwasanya sikap jujur itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi butuh latihan dan pembiasaan. Jadi mari sama-sama kita biasakan sikap jujur, menepati janji, dan hal-hal yang lainnya. Demikian materi pembelajaran kita tentang jujur dan menepati janji. Semoga kita semua terbiasa melakukan bukan hanya dua sikap baik ini, tapi sikap-sikap baik yang lainnya. Kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan silahkan di-share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.